Romo mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, ya kan? Bapa dan Putra adalah satu Allah. Tetapi mengapa dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 49 Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Berarti Tuhan Yesus itu kan utusan. Dia bukan Allah, hanya manusia ciptaan saja. Baik, saya mau tanya, Allah itu kekal atau tidak? Allah kekal. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah sang Alfa dan Omega, artinya adalah yang kekal. Buktinya, dia hanya utusan. Itu Injil Yohanes yang mengatakannya loh. Tadi kamu mengatakan Allah adalah kekal, iya kan? Yes. Allah punya firman gak? Gak tahu. Tanya Allah saja, Romo. Jangan tanya saya. Baik, aku kasih tahu ya. Tuhan Yesus itu adalah sang firman. Ayo kita baca sama-sama dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, berarti jelas sejak semula firman ada bersama Allah. Ketika dikatakan pada mulanya, bukan dimengerti secara kronologis ya, seperti ada tatanan waktu, bukan seperti itu. Seakan-akan Allah memiliki permulaan. Bukan begitu ya maksudnya. Tetapi itu secara sederhana berarti sudah sifatnya Allah gitu, yang adalah kekal. Ketika Dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, itu bukan berarti Dia punya awal dan punya akhir, bukan begitu. Hanya orang bodoh yang berpikir seperti itu ya. Sekali lagi, itu berarti bahwa Allah adalah kekal. Nah, karena Dia kekal, firman-Nya pun kekal. Dan bisa kamu bayangkan kan, Allah tanpa firman itu bagaimana? Firman itu menyatakan kehendak Allah. Maka firman itu menciptakan. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam Injil Yohanes. Dan ingat ini, firman itu tidak diciptakan, tetapi firman itu keluar dari Allah. Dia menyatakan kehendak Allah, karena sang firman itu adalah Allah sendiri. Maka dalam syahadat Nikea Konstantinopel dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Loh, sebentar Romo. Kan Allah bisa saja menciptakan firman-Nya. Oke, kalau firman itu diciptakan, berarti ada suatu masa di mana Allah tidak punya firman, ya kan? Sehingga Dia harus menciptakan firman itu. Lah, kalau demikian, Allah macam apa yang tidak punya firman? Allah yang demikian pasti hanya Allah-alahan, Allah buatan manusia. Jadi, kalau Bapa memerintahkan Tuhan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Dia katakan, ya memang betul. Karena Tuhan Yesus adalah pernyataan Allah itu sendiri. Bahkan Dia mengatakan kepada Filipus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa yang mengutusnya, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus sungguh datang dari Bapa? Sehingga kita harus percaya kepadanya dan mengerti tentang Bapa. Karena Tuhan datang untuk menyatakan tentang Allah. Dan lagi pula sudah sangat jelas hubungan antara Bapa dan firman ini. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Adakah seorang ciptaan
yang bisa mengatakan bahwa dia dan Allah adalah satu? Ada? Nabi mana yang pernah mengatakan seperti ini? Silahkan tunjukkan kalau ada. Gak ada sih Mo. Mana mungkin mereka berani ya? Lah ya, jadi meskipun Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapalah yang memerintahkan dia untuk mengatakan apa yang harus dia katakan dan dia sampaikan, bukan berarti dia adalah ciptaan yang diutus Bapa, tapi untuk menyatakan bahwa dia datang dari Allah. Dan karena dia sendirilah Allah itu menjadi manusia. Masih gak ngerti juga? Gak nyampe ya? Ya sudah, kalau gitu mendingan kamu ngopi aja sudah.